Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aja'al lazimat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang besar yang adalah kenikmatan keimanan. Nikmat yang hanya diberikan kepada orang yang dijalankan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Innallaha tu'til mala'alaman wa malaikatuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta benda baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wa tu'til imana ala malaiku, dan tetapi Allah hanya memberikan keimanan kepada orang yang dicintai. Jadi insya Allah kita semuanya sudah diberi keimanan, wujud cinta kita kepada Allah Ta'ala, yang monggo disyukuri dengan cara digunakan untuk beramal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan Al-Quran supaya manusia itu mau untuk menerima dan mengamalkan, Allah Ta'ala banyak menggunakan berbagai macam cara-cara, mulai dari kalimat langsung sampai pada Allah membuat berbagai permisalan. Permisalan tadi sekali lagi digunakan untuk menunjukkan kepada manusia tentang pentingnya, tentang banyak Al-Quran. Tetapi meskipun sudah diberikan dengan banyak permisalan, akan tetapi kalau orang itu hatinya kafir, ya, maka tetap juga tidak paham, tidak bisa mengerti. Maka Imam Syafi'i membagi hati menjadi 3. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu banyak orang-orang yang beriman. Kalau diberi perintah Allah, dia akan seiyalah untuk melaksanakan. Yang kedua, hati yang sakit, hatinya orang munafik. Kalau diperintah dipikir dan dipikir, itu berusaha untuk meninggalkan. Dan yang ketiga, hatinya orang kafir, hati yang mati, hati yang
ditasehati atau tidak sangat tidak mau memahami. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-58 Allah berfirman, walaqad darabna lin-nasi fi hadza min kulli mathal, yang artinya dan sungguh-sungguh kami Allah telah membuat untuk di dalam adalah berbagai macam permisalan. Tetapi cinta di ayat ini tadi ketika datang kepada ayat Allah la nanti nakaru antum ila mungkin. Ketika ayat itu datang kepada orang kafir, orang kafir tidaklah apa yang kau dapati kecuali adalah suatu kebohongan, suatu yang itu meskipun sudah dijelaskan dengan berbagai macam cara, orang kafir tetap berakhir. Nah, itu pelajaran yang kita ambil adalah untuk mengukur tingkat keimanan kita, ya, seberapa banyak ayat yang menjelaskan dari itu ada kepada kita, ya. Kalau ayat itu maaf saja tidak berpengaruh, maka maaf saja saat itu kita sedang menjalani hatinya orang kafir, ya. Kalau tetap dijelaskan kemudian ragu-ragu, ya, teorinya Imam praktiknya nggak terima, itu namanya orang munafik, ya. Nah, semua kita semuanya setiap dijelaskan kemudian kita bisa menerima dan kemudian mengamalkan sehingga kita akan menjadi orang yang semakin beriman. Nah, kemudian ada beberapa permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Allah mempermisalkan orang-orang ahli kitab yang ketika diberi kitab mereka tidak untuk mengamalkan, maka kemudian dimisahkan dengan binatang namanya hikmat atau keledai, ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima Allah firmankan masalul ladzi Taurata, permisalan orang yang dia maksudnya diberi Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak membawanya, tidak mau mempelajari, ya, nggak mau mengamalkan, itu kalimari yahmil asfaru, seperti iman yang dia sedang membawa sohifah atau lembaran kitab, ya. Meskipun kitabnya itu isinya suatu ilmu yang sangat berharga, tetapi bagi orang itu tidak ada makna, tidak ada manfaatnya. Kalau di tempat kita ini lambang binatang yang duduk adalah kebu, gitu. Kalau di Arab bukan itu, ya, lambang kebu adalah binatang namanya iman. Tetapi sebodoh-bodohnya iman itu, dia tidak akan terperosok pada lubang yang untuk kali yang kedua. Jadi nanti maaf saja kalau ada manusia pakai terperosok pada lubang yang untuk kali kedua, ketiga, itu berarti kan lebih mudah dibanding dengan iman. Makanya kita harus mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada kita, ya. Terus kembali pada ini, jadi bahwa itu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang Yahudi pada zaman nanti diberi kitab namanya Taurat sebagai suatu dan petunjuk hidupnya tadi. Tetapi mereka memandang apapun yang ada tadi sebagai suatu beban, sehingga mereka selalu menselisih, ya. Kalau kita lihat beberapa kisahnya orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa, gitu.
Ketika mereka sudah diberi makanan yang enak dan dapatkan mudah, namanya mana dan salwa. Mana itu minuman seperti madu, salwa itu burung, ya, yang gemuk, yang enak, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun mulai nopo selesai. Terus dia minta, kalau tiap hari makannya cuma gini ya udah selesai. Kami diberi sayuran-sayuran. Udah. Kalau kamu pengen sayuran, kamu masuk ke negeri Mesir, sana ada banyak sayuran. Tetapi di sana ada kaum Jabarin. Kamu perang dulu, kemudian kamu nanti dimenangkan dan kamu akan mendapat apa yang kau inginkan. Itu oke. Tak apa Jabarin kawan, dadak perang. Mungkin aja ya Musa, kamu dan Tuhan perang gitu. Saya tak duduk dulu. Nanti kamu sudah menang, saya tak kesana. Ini kelakuan hebat Israel. Ya, nabinya dan Tuhannya suruh perang, dia duduk-duduk. Nanti kalau menang baru kesana. Ya, atau yang lain apa itu? Ya, nah demikian pula Bapak Ibu. Orang-orang juga begitu, ya, yang kadang-kadang yang diperintah tidak dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan itu semua gara-gara godaan setan. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa apapun yang dilakukan dan kita itu sudah ditetapkan dengan kealiman dan kehakimannya, sehingga akan bisa menemukan berbagai manfaat pada kita baik maupun besok di akhirat. Ya, dalam beragama itu maaf saja kalau bisa jangan cari enak, tapi cari baik, ya, cari maslahat jangan sampai akhirat. Nah, untuk enaknya besok kalau sudah masuk ke dalam surga, kita tinggal menikmati karena yang tiada tara. Ya, itu. Jadi kita jangan sampai seperti iman. Jangan saudara Israel. Jadi kita harus mau mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Quran itu tidak cuma untuk dibawa saja, tapi perlu untuk dipelajari. Untuk kita banyak belajar Quran. Bahkan Nabi katakan khairukum man alamahu, yang artinya sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang dia mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau Quran ini kita pelajari, kita hayati dan kita amalkan, insya Allah nanti akan menimbulkan berbagai kemaslahatan. Contohnya, ya, Quran mengatakan kepada kita wabil walidain ihsanan. Wahai anak, dengan dua orang hendaklah kamu berbuat baik. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau setiap anak itu bertanya pada bapak ibunya, kira-kira akan menimbulkan mata atau mendorong kira-kira Bapak Ibu? Contoh lain, bapak-bapak perdagangan kita, Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu wa iman la ta'lamu bil batili. Kamu jangan sampai memakan barang kamu dengan cara yang batil, ya, apakah mencuri, ya, atau korupsi, ya, mungkin, atau yang lainnya. Ila antara dimikum, kecuali dengan tijarah, jual beli boleh, sewa boleh, tetapi antara dimikum, yang di antara kalian. Kalau orang yang jual beli sama-sama itu, ya, pembeli itu dengan barang yang dibeli, banyak contoh begitu, maka burika lahuma, diberi pada keduanya.
Ya, contoh yang lainnya Bapak. Jadi semakin banyak ayat yang kita terapkan, itu akan jadi keberkahan pada kita semuanya dan sebaliknya. Ya, kalau banyak ayat yang diselewengkan, tidak dipahami, tidak diamalkan, maka nanti yang datang adalah ayat qauliyah. Apa itu? Kalau Al-Quran itu dinamakan ayat qauliyah, ayat yang diucapkan, ya. Sedangkan sekarang adalah ayat yang keadaan. Ya, kemarin saya ada video seorang warga Sibolga, Sibolga, Sumatera Utara, ya, bengok-bengok minta pertolongan di Langsa Aceh banjir, di Sibolga banjir dan sebagainya. Itu namanya ayat-ayat qauliyah. Ya, setelah ayat nggak diterima, nggak paham, terus dipahamkan dengan ayat qauliyah. Ibu bahasa orang Jawa, nek bocah iki dikandani nganggo lambe ora iso. Nggih Pak nggih. Terang napa? Terang napa ngandani ini? Ngande tangan dikampleng napa dijilet napa dijel napa dicetot zaman dhewe lho nggih. Dan iki KJT lho nggih. Ya. Jadi kita Bapak Ibu, maka kita menjadi hamba-hamba yang cukup diingatkan dengan ayat qauliyah. Gak perlu ayat qauliyah, ya. Ayat kata hanya maksudnya untuk hamba sing denden, sing dablek, sing ora gelem dikandani lambe keluar. Seperti orang-orang yang tadi. Bisalatal kalau bi'atillah, sungguh amat jeleklah orang-orang yang dia itu mendustakan ayat Allah. Ya, Bapak Ibu, orang Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub atau Israel adalah umat pilihan Allah. Ya, tetapi kemudian karena banyak penyelewengan, kemudian dilaknat oleh Nabi dan Nabi Isa. Dari umat yang mulia kemudian jemaat yang gara-gara penyimpangan. Jadi kalau Bapak Ibu dengan kita juga orang Islam juga begitu. Kalau kita sudah dilakukan menjadi orang Islam, kalau nanti kita banyak menyimpang akan jadi umat yang teringat dan sebagainya. Kita makanya kita semuanya meskipun mungkin kelihatan berat, ya, ajeng sholat sedina kok yo ping 5 ora nek postingan to yo, kita atau yang lainnya kowe ngaji yo mung swarga neraka ganjaran dosa tak dina kok niku Pak dan sebagainya. Lah memang yang kita pelajari. Kita kata kalau belajar duwe sing dari tani sing dadi pedagang, polisi, guru, do kabeh mau do golek napa Pak? Wis kok ora jelek-jelek ora duit. Untuk kita semuanya ini makanya harus waspada, ya. Dan Allah tidak akan menentukan petunjuk bagi orang-orang yang zalim, yang kafir, yang munafik. Jadi orang itu kalau hatinya sudah sakit atau mati, meskipun diberi kebaikan apapun tetap tidak akan menerima. Contohnya pas kita sakit gue, sakit niku ilange rasane napa? Pahit, ya. Soto rasane napa? Pahit, gule ya pahit, kurma pahit, kita kalau ya pahit, kita ternyata apa pahit? Orang munafik itu diberi apapun ya rasanya apa? Wong seneng atine loro. Gitu. Dan orang-orang kafir, makanya kita jangan sampai menjadi orang kafir dan munafik. Sehingga tanda-tanda atau harus kita tinggalkan yang maksud yang sering kita sampaikan, ayatul munafiqina salatun, ya.
tandanya orang munafik itu ada 3. Idza wa'ada akhlafa. Nek janji blinjani niku sifate wong munafik. Kita akan kita Bapak Ibu, kalau mau janji ya diperhitungkan, jangan sampai kita khianat. Ya, wala kata dan ketika cerita ngomong niku ngapusi. Ya. Yang ketiga wa idza tunakuna dan tandana kemudian dia adalah ayat munafik. Maka kita usahakan untuk meninggalkan sifat-sifat tadi. Ya. Kemudian juga kalau orang sudah dolim, maka Allah tidak akan bisa membuka hatinya, sehingga mereka akan menjadi orang yang semakin jauh dari Allah. Ya. Terus kemudian yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 101, ya, Allah menggambarkan orang kafir itu seperti binatang. Ya, wa malabina kafaru dan orang kafir allati yang itu bimal asma'u ila Tuhan wanita seperti binatang yang dia itu dipanggil tapi tidak mendengar. Kalau ada orang sedang angon kebu, kebu itu pakanannya sumpet tinggi kali sosok apa jenis pari makanya ijune pari kali sumpet no bakapu podo-podo ijo podo-podo enak. Terus kalau pas ajan mangan pahit dilek, suruh pangan, diramu dan sendiri kamu. Tidak tahu Pak. Hanya ada orang yang kafir. Itu lu karam, Allah karam yunapo, yang penting warak. Kita namanya orang kafir. Lah kita jangan seperti itu. Ya, kita harus ketika dipanggil, diingatkan dan diterima. Ya. Kemudian sumun bukan umum, ya, orang kafir itu diibaratkan sebagai orang yang sumun, ya, orang yang bisu, bukan orang yang buta, ya, sudah tuli kemudian bisu kemudian buta, tidak ada alat tuli yang dapat digunakan, ya, nek mau bisu tok dengan apa dengan nama gerakan bisa, ya. Nek mau kodok dengan suara bisa, kita. Lah nek wis tuli buta bisa kemudian pakai apa? Gak ada yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Itu pada orang mengatakan. Jadi sudah tidak ada yang untuk komunikasi, untuk menyadarkan diri. Itu kita semuanya harus waspada, ya. Bahkan kemudian kita belajar untuk tanggap ing sasmito. Nek diparing sasmito ki paham. Enten bocah mangsul ing bulan wit esuk tamlih tekan bapak edhet. Nggih, model-model bahasa saniki. Ramudeng tanggap sasmito, ya. Beda zaman zaman dia dikirim bapak wis mesti ngobrol, zaman dia ini bukan ada semacam ya. Menjelang akhir zaman itu juga begitu, ya. Banyak orang yang tidak tanggap sasmito. Contoh saja kalau aku ada kisahnya Korun, ya, suatu saat Korun pamer harta, ya, pamer harta dengan orang-orang yang jadi penganut, ya, kemudian banyak yang lihat, ya, terus salah satu yang kemudian berkata, wah enak ya jadi Korun, saya pengen seperti si Korun dengan harta yang banyak, ya. Terus sebelahnya nyampe, kamu jangan gitu, ya.
bahwa apa-apa yang dihadap lebih baik dibanding dengan apa yang kau inginkan. Terus tak lama kemudian porun dibenamkan, ya. Jadi jalan itu menimba, kemudian porun jatuh sama kata bendanya, kemudian dilakukan. Ya, terus kemudian orang tadi sadar, ya, seandainya saya seperti porun, saya akan jaga Allah. Bapak Ibu, ini ada pelajaran Bapak Ibu. Kalau ada orang sedang flexing, flexing Pak, flexing, pamer, gitu. Flexing jadi pamer pamer bodoh. Gitu. Kita jangan kepengin apalagi bondone hasil korupsi. Korupsi 3.000 triliun sing nyimpen pripun Pak? Itu akan menjadi beban di hadapan orang. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Pak, orangnya kaya didapat dari hasil yang halal untuk kebaikan, itu saja masih nangis. Ya, saya kenapa? Hanya membayangkan besok bagaimana mempertahankan hartanya yang banyak tadi. Padahal didapat dari yang halal untuk yang baik. Ya, lah orang sekarang bondone kuada, sebagian sebagai kemudian digunakan untuk puya. Terus bagaimana cara mempertahankan lagi? Ini suatu saat itu. Ya, terus kembali Bapak Ibu dan saudara, bahwa orang beriman itu rezekinya kafafan. Kafafan itu pun kafafan itu cukup mawon. Seandainya lebih tidak terlalu banyak mengendak mubadi, seandainya orang mengendak datang berutang, ya. Seandainya diberi yang banyak pun, ya, terus banyak digunakan untuk kebaikan supaya mudah untuk mempertanggungjawabkan. Namanya sasmi Bapak Ibu. Atau nanti di surat Al-Takatsur, alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Orang-orang itu sama banyak-banyakan agen dalam bidang apa? Harta benda. Ya, sampai mereka sampai di kuburan, ajeng mati sing dipikir dunia pada itu yang mau ditinggalkan. Karena sawfa ta'lam, ya, kalian nanti akan tahu bahwasanya nanti di akhir ayat surat bahwasanya harta itu akan kita bertanggungjawab. Summa yang anin lagi. Kemudian di hari itu kalian itu akan dimenangkan dari orang kalian akan menikmati. Lah untuk harta benda kita nyadari dua jalan. Ya, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Kita harus banyak-banyak belajar dan kemudian menjalani apa yang kita pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, Allah membuat suatu permisalan dengan rumah laba-laba. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kulikul insanu dhaifan, diciptakan dalam keadaan lemah atau dhaif. Ya, maka sudah sewajarnya dia mencari namanya perlindungan. Lah pertanyaannya, kepada siapa dia berlindung? Ya, ada yang berlindung kepada jin, bagaimana? Sebagian orang di jin jelaskan, ketika orang itu datang di suatu tempat yang asing, sejauh tempat sing singgup, nampak singgup, sing singgup. Kayak sing medeni ya,
Kemudian dia minta kepada sing bau rekso gitu. Sing bau rekso itu di Mbah Sinten, Mbah Amin apa Mbah Sandra. Sama gitu. Nah, itu kepada jin atau kepada penguasa atau yang lainnya. Lah orang-orang yang dia minta lindung kepada itu sama saja dengan seperti laba-laba yang pada rumahnya. Namanya rumah itu pada adalah baitul atau maskanun. Maskanun atau rumah itu maksudnya tempat yang tentram, tempat yang menenangkan diri. Kenapa? Karena terlindungi. Ya. Nah, sedangkan rumah laba-laba itu tidak untuk melaba-laba, gitu Pak. Zaman cilik atau bukan? Kalau balik mondok, nanti balik mondok sini. Omah di pandemi kemudian mondok dicekali zaman dari sehingga rumahnya tidak aman, ya. Maka katakan malah kata untuk itulah aulia kalian anggap ya, permisalannya orang yang dia menjadikan seorang sebagai wali penolong seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, kampanye sama orang tahu. Ya, kalau orang mencari dari kepada jin itu dengan menggunakan obat jenis raja nopo-nopo lah, macam-macam lah itu, obat kebak dengan nopo pager-pager goib. Nah, itu nek pun teko malaikat mau kita itu bapak ibu pager gawe pun sawang pager itu 20. Nah, siti ate mati ya malaikat ya tetap nyabut saya mati rumah gitu. Artinya tidak ada apa-apa ya, atau yang lain bapak ibu. Ketika Abruhad dengan pasukan gajahnya ketok bagah wadah atau kemudian Allah binasakan dengan burung ababil, burung yang kecil, senjatanya bukan tombak panah, cuma nopo kerikil. Itu kan suatu menunjukkan Allah dan yang maha sangat-sangat kuasa. Makanya kalau kita minta lindung harus kepada Allah. Dengarkan aku billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita kepada Allah dari setan dan jangan membantu. Sehingga Allah itu akan melindungi hambanya dengan banyak cara. Contohnya, ketika Ibrahim sudah diikat oleh Raja Namrud dan dilemparkan ke api, sudah proses menuju api itu kemudian kan candane mati nopo mati Pak. Wong kau lagi tetap mati Pak. Itu candane mati. Ya, lain tidak begitu. Kemudian dia katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ni'man nasir. Allah mampu dalam sekejap mata. Allah perintahkan kepada api untuk dingin pada Ibrahim. Ya. Lah itu apinya masih membara Pak, masih membakar pada kayu-kayunya tadi, tapi belum tidak terbakar. Itu terjadi ketika naga dan monyet di tepi laut. Depannya laut, belakangnya sinten Pak? Fir'aun dan bala tentaranya. Maju mati, mundur tewas. Pripun carane? Ya, caranya kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu di laut. Itu saja solusinya gitu. Ya. Kita juga begitu. Kalau kita sama dengan Allah dapat melakukan kebaikan dengan berbagai macam cara. Ya. Enten yang sepuh kagungan untuk bayar sekolah 5 tolak kredit 5.000 di Pak. Umat terus matur
nikmal maula wa nikman nasir. Allah mampu dengan berbagai macam cara. Ya, ternyata ini terjadi di rumah sakit Kostati. Seingat saya, ada orang yang sakit, orang Pemalang, habisnya kalau nggak salah sekitar 5 juta. Ajeng mantuk niku seneng napa seneng Pak? Wong ora ajeng mantuk seneng napa seneng? Ya seneng. Ya Pak. Senenge wis mangari seneng pe. Ya. 5 juta reso bayar. Itu ada orang nggak kenal, bukan saudara, datang di kasir, Mbak ini ada uang 7 juta untuk pasien ini. Saya yang berikan pada pasien. Direkturnya tahu nambah 2 juta. Jadi dia nggak bayar, mulai utang yuto. Itu saya ngakon itu Bapak. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Bapak. Ya, itu semua karena hasil takorub orang itu kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kita juga begitu. Nandur dulu baru mundur, ya Bapak. Kita nandur apa mundur saya? Nek pengen nandur, nek pengen panen memang patok, nandurnya memang patok. Ampun nandur masa patok, pengen memang patok. Itu warna biru di, oke. Di sana begini ya kita kalau main putih ya kita langsung cari Nabi Ibrahim gitu. Ya, harus banyak menanam kebaikan, ya. Insya Allah nanti akan datang kebaikan pada kita. Nandur sak patok panen di sak patok kita bantu, betul? Ya panen 10 patok, memang nandur 10 patok, tidak masalah, gitu. Kita lakukan mau, ya sholat 5 waktu berjamaah, ya sholat sunnah, ya puasa wajib, ya puasa sunnah, ya baca Quran, infak sedekah, ya puasa barang macam-macam, zikir sholawat, kita. Itu kalau kita punya banyak tanaman, suatu nanti itu kan muncul sendiri, gitu. Bahkan kalau orang itu karena sibuknya ibadah, sampai nggak sempat berdoa, orang kan yang paling baik dari apa yang dia minta, gitu. Maka saking sibuk ibadah, antek boten sempat dungu, gitu. Saking mau sibuknya ibadah, gitu. Makanya kemudian ada sebagian kain mengatakan perlunya namanya wirid, ya. Wirid itu apa? Wirid itu amal-amal sunnah yang dilazimi, yang dibiasakan berdasarkan waktu dan tempat. Ya, ada sholat, ada baca Quran dan sebagainya, dilazimi. Ya, jangan mengamalkan datnya. Diterangkan hadis tentang zikir subhanallah wa bihamdihi wa rabbil alamin. Diamalkan seminggu kan itu tinggal lagi. Yang kemudian diamalkan terus, ya, dilazimi kalau bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ini Bapak Ibu, pokoknya termasuk hamba Allah yang ditujuki. Dan setelah yang kita baca, kita diberi kepahaman, kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan dengan ikhlas, istiqomah, mujahadah sampai akhir husnul khotimah. Yang merasakan segala manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat wakil. Kita dengan Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.